adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi, hari ini kita mau beribadah. Hari ini bersama dengan Bunda Maria. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Masih tetap berdiri ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini adik-adik kami boleh berkumpul tempat ini untuk beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin dan sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Dibuka ya Alkitabnya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian dengan hai kawanku. Semuanya menyanyi ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku,
Adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kita mau menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian apabila kita sukacita. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini yang akan membawakan firman Tuhan di anak kecil dan anak tanggung ada Bapak Penatua Wempi Mata Helmual. Di kelas balita ada Kakak Claudia. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apakah semua sehat? Om percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik sekalian. Nah adik-adik, pagi ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah di tangan semuanya? Ayo, ambil Alkitab. Kita baca Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Berikan hikmat akal budi, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman ini, agar menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Om akan bacakan buat adik-adik sekalian ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, siapakah yang bersuka cita hari ini? Ada yang marah-marah ya? Tentu tidak kan? Anak Tuhan tidak boleh marah-marah. Adik-adik yang terkasih, siapa yang pernah diberikan tugas sama mama atau sama papa? Tugasnya nggak susah kok. Cuma mama papa minta bantuan merapikan mainan adik-adik sendiri. Nah adik-adik, siapa yang mengerjakannya dengan sukacita? Ada yang marah-marah enggak? Ada yang marah-marah enggak ya? Kalau adik-adik disuruh rapikan mainan sendiri? Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya berat loh adik-adik. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah. Dia selalu bersyukur. Seperti yang kita baca tadi dari Alkitab. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik yang baik. Ceritanya begini. Kota Korintus adalah kota yang berkembang. Kota Korintus adalah kota perdagangan yang menghasilkan berbagai barang mewah dan berbagai karya seni yang sangat indah. Tetapi kota ini sisi lain penuh dengan kejahatan. Kota ini terkenal dengan kejahatannya. Inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus, yaitu memberikan petunjuk atau panduan agar jemaat dapat menghadapi masalah dan pergumulan sebagai orang Kristen yang benar, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan menjaga iman percayanya hanya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, siapa yang suka berantem dengan kakak atau adik atau teman? Ayo, yang suka berantem siapa? Om percaya, yang pasti adik-adik semua adalah adik-adik yang sangat baik. Yang selalu menjaga persaudaraan, menjaga persatuan antara kakak dan adik maupun dengan teman-teman. Bukan begitu adik-adik? Adik-adik, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Bahkan dalam tantangan dan rintangan itu, Rasul Paulus mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat di Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Agar jemaat Korintus tetap setia menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik yang baik, mari kita belajar
bahwa yang pertama, karya keselamatan Kristus telah menguduskan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, tugas menjadi saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau jadi saksi Kristus? Kenapa adik-adik mau jadi saksi Kristus? Karena adik-adik sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik bisa jadi saksi Kristus? Gampang. Adik-adik hanya perlu bersukacita untuk melaksanakan tugas apapun. Dan jangan lupa, adik-adik harus tetap bersyukur, tetap setia memberitakan tentang kasih Kristus yang begitu besar untuk adik-adik. Nah, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Apa saja yang adik-adik sudah lakukan di rumah? Membantu mama dan papa membersihkan rumahkah? Membantu mama dan papa merapikan mainan adik-adik sendirikah? Mengerjakan tugas sekolah dengan rajin? Atau tidak mau dengar apa-apa yang mama atau papa katakan kepada adik-adik? Tidak baik loh adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik mendengar dengan setia semua omongan mama dan papa. Atau adik-adik suka marah-marah? Tidak baik juga adik-adik. Karena Tuhan Yesus mau adik-adik selalu bersukacita dan bersyukur untuk semua hal. Tuhan Yesus mau adik-adik selalu berdoa, membaca Alkitab, beribadah walau hanya di rumah melalui tayang video streaming seperti ini, sambil tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan untuk adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seorang adik. Ada yang mau mendengarkan dan penasaran? Kita dengar bareng-bareng ya. Ini dia pujiannya.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita, dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini adik-adik kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang mereka dengarkan dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan pimpin dan sertai mereka, berkati usaha dan kerja mereka agar dapat menjadi berkat untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau membantu setiap pemimpin negara ini untuk dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap halayan, untuk setiap pendeta, untuk setiap majelis yang ada di gereja kami, setiap yang bertugas, biarlah Tuhan yang berkati mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik kami yang pada saat ini sedang berada di rumah. Tuhan pimpin dan sertai mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk kakak adik, untuk papa mama. Tuhan berkati mereka yang mungkin akan masuk sekolah, walaupun dari rumah. Tuhan berikan mereka kepintaran dan kecerdasan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang kami hubungkan, dan untuk setiap adik-adik kami yang mungkin sedang sakit, Engkau mau sembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, dan seluruh doa ini kami mau naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dan persembahannya boleh digabung dengan Papa dan Mama, dan nanti akan diteruskan ke gereja. Sebelum memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan, semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan, biar persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dan berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, berikut warta PA minggu ini. Yang pertama, IHMPA tetap diadakan secara online. Yang kedua,
kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja, supaya adik-adik bisa membaca SBA setiap harinya. Demikian Warta PA minggu ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian. Kali ini dari siapa ya? Kita dengar yuk. Terima kasih pujiannya Ara dan Alexa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus menyertai adik-adik sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa di rumah aja, jaga kesehatan, cuci tangannya, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa ya, sampai berjumpa minggu depan. Selamat berkati adik-adik, selamat hari Minggu.